Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, kita kembali lanjutkan ya update kita untuk analisa laporan keuangan berbagai perusahaan di Bursa Efek untuk kuartal 1 tahun 2024 ini. Dan kali ini kita akan lihat ya bagaimana saham yang cukup besar ya, cukup terkenal di Bursa Efek yakni saham Astra Internasional. Ini pasti semua sudah tahu ya, sahamnya holding dari beberapa grup Astra. Itu ada UNTR, kemudian ada Auto, kemudian juga ada apalagi namanya saya juga lupa. Ada eh, Ali ya, Astra Auto, Astra Agro Lestari dan seterusnya. Ini dia merupakan holdingnya. Jadi induk dari berbagai perusahaan-perusahaan yang ada di grup Astra itu gitu. Nah, Astra ini itu kemarin setelah dia come date ya, waktu hari apa saya lupa hari Rabu apa hari Jumat kalau nggak salah itu dia langsung turun. Hari Senin itu dia langsung turun, ada gap down di situ, ada gap down di Astra itu ada ini adalah gap downnya ya. Downnya langsung dibuka turun ya, ya. Setelah ex date-nya, ya wajar ya karena setelah dividen, Astra bagi dividen 519 untuk tahun buku 2023, langsung turun dia ke level 4.608 kalau untuk harga hari Seninnya kemarin gitu. Nah, untuk harga Astra hari ini, untuk artinya uh, hari Rabu ini, itu kemudian dia ditutup di level 4.530, kembali melemah ya, sebesar 1,09%. Nah, kira-kira harga Astra ini apakah akan terus turun atau akan melandai? Atau apakah harga Astra ini kemudian sudah mulai menarik untuk dikoleksi? Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita melihat dividen Astra untuk yang tahun buku 2023 nih, yang kembali dibagikan itu kan kalau kita nih berbagai berita itu tidak setara dengan dividen kurang lebih berapa nih? 11,46%-an ya. Jadi waktu ditutup di Camdet-nya itu dia akan memiliki harga apa dengan dividen sebesar 4,519 itu di sekitar 11,46%. Nah, apakah nanti di tahun ini 2024 maksudnya ya yang akan kita terima di tahun 2025 nanti itu apakah akan seperti ini enggak kira-kira gitu ya. Nah, kalau kita secara historinya, histori Astra ini memang uh, jarang Astra membagikan apa namanya membagikan dividen di atas 2 digit ya. Itu jarang nih. Kalau kita lihat nih untuk yang full-fullnya itu dia biasanya tuh di bawah 10%-an gitu. Nanti uh, beberapa tahun terakhir, 2 tahun terakhir dia kembali membagikan apa namanya, membagikan dividennya itu setara 2 digit gitu. Nah, jadi kalau kita lihat apakah harga Astra ini hari ini cukup menarik atau tidak, kita coba lakukan dulu valuasi ya. Valuasi, jadi saya ambil dulu nilai apa namanya EPS-nya di sepanjang tahun ini sampai beberapa tahun ke belakang. Kemudian saya menghitung berapa dividen payout-nya per share-nya gitu, yang ini. Ini, nah, saya peroleh angka-angka seperti ini kurang lebih ya. Jadi kurang lebih saya peroleh dividen payout-nya itu di kisaran segini sebenarnya, cuma di kisaran 30 sampai 40%-an. Nanti tahun 2022 ke sini yang sudah menyentuh DPR-nya itu di kisaran 77%-an gitu. Sehingga secara rata-rata dia di angka 35,3%. Secara rata-rata dividen payout rasionya gitu ya. Artinya kalau EPS-nya sekian diperoleh katakanlah 1.000 di tahun 2024 ini, maka secara rata-rata dia akan diberikan sebesar 350 sebagai bentuk dividennya. Nah, setelah kita tahu berapa nilai DPR-nya untuk Astra ini secara rata-rata, kita akan hitung berapa sih sebenarnya uh, apa potensi dividen yield-nya untuk Astra ini gitu. Nah, jadi dengan menggunakan laporan keuangan yang sudah diupdate untuk Astra ini ya, ini untuk kuartal 1 ini, itu diperoleh nilai labanya memang turun nih.
ada turun di sini labanya dari yang tadinya mana ini? Nah, ini dari 11,59 triliun hanya 9,7 triliun rupiah. Ini yang adalah laba bersih yang dapat didistribusikan ya kepada para pemegang sahamnya gitu. Di luar yang luas sana gitu. Nah, jadi ada penurunan yang cukup signifikan nih sih sebenarnya untuk laba. Sehingga EPS-nya pun menurun dari yang tadinya Rp215 per lembar di tahun 2023 untuk kuartal 1 itu tinggal menjadi sebesar Rp184,37 per lembar saham di tahun 2024 ini untuk kuartal 1. Nah, dengan demikian maka diperoleh uh, apa namanya EPS yang annualized-nya maupun yang EPS TTM-nya ini. Jadi yang kita ambil. Jadi yang EPS TTM-nya sama EPS yang annualized-nya. Untuk yang EPS TTM-nya dapatnya Rp804 per lembar saham, untuk yang annualized-nya ya tinggal dikalikan 4 ya yang tadi itu sebesar Rp373 per lembar saham. Nah, sekarang kita lihat nih, bagaimana potensi dividen yield-nya Astra nih. Jadi kalau kita hitung ini, jadi dengan EPS tahun 2023 yang full-nya Rp835,7 itu dibagikan dia dividennya sebesar Rp519 per lembar saham. Kemudian kalau misalkan ya untuk EPS kuartalnya kan ini 184 sekian sehingga diperoleh ini EPS sebesar Rp27. Sama kan ya yang annualized-nya ini. Oke. Nah, sehingga nantinya dengan kalau kita menggunakan asumsinya bahwa di tahun depan DPR-nya sama dengan tahun ini ya, yang sebesar 62 persen itu, maka diperoleh estimasi dividennya itu sebesar Rp407 per lembar saham. Nah, tentunya kalau misalkan dengan menggunakan harga sekarang sebesar Rp4.530, maka diperoleh proyeksi yield-nya itu sebesar di kisaran 10,10%. Gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan ternyata kita ambil yang ini nih, angka 35 aja yang sebagai patokannya. Atau enggak ya 40 lah ya, 40% gitu. Ya udah kita aja ambil 0,4 di sini. Kita ambil di sini 0,4. Nah, itu dia dapatnya yieldnya tinggal 6,51%. Kira-kira menarik nggak ini buat teman-teman? Ya, kalau saya pikir ya untuk di ketidakstabilan seperti ini pasar, angka ini cukup menarik ya, karena masih di atas inflasi kita gitu. Itu untuk Astra ya, itu untuk update Astra. Jadi kalau saya simpulkan bahwa untuk Astra harga sekarang cukup menarik ya. Artinya dia mampu memberikan dividen yield-nya even ya, katakanlah dia hanya membagikan DPS-nya cuma sebesar 0,4% dari 40% dari total DPS-nya, kita masih bisa dapat yield-nya sebesar 6,51%. Kalau misalkan DPR-nya ya sebesar ini 60%, yang ini 0,62, maka kita punya potensi yield-nya 10,1%. Jadi kita lihat ini baru berjalan satu kuartal ya, belum full atau kedua. Nanti saya coba akan update di kuartal 2 atau untuk kuartal 3 untuk Astra. Demikian ya sharing saya untuk Astra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.